Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol lagi ya. Namun sekarang ngobrolnya saya dengan teman SD saya yang dulu udah lama gak pernah ketemu. Sekarang dengan acara ini, dengan kegiatan ini, alhamdulillah saya ditemukan kembali ya. Namanya Nurul ya, Nur? Ya, Nurul apa? Nurul Fadilatul Khalifah. Nurul itu. Nurul ini nanti kuliahnya itu di UPI ya, Iya, UPI. UPI jurusan akuntansi. Pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi. Jadi UPI itu Universitas Pendidikan kayak sejenisnya tuh UNY, terus UNES, itu kan pendidikan semua ya, Bang. Iya. Universitas Malang. Iya kalau nggak salah. Lupa lagi saya. Nah, Universitas Pendidikan, tapi dulu itu bukan dari istilahnya kalau misalnya dari SMA bukan dari IPS tapi dari IPA. Nah, kita bagaimana cerita nanti kita bahas bareng-bareng, kita ngobrol di acara Ngopas ini. Nah, sebelumnya mau tanya aja sih, ini kan dulu IPA, ya dari dulu juga saya kan udah SD udah bareng gitu, udah kenal. Iya. Dulu emang senangnya tuh emang matematika gitu. Iya. Emang sih agak deket di akuntansi, cuman kenapa nggak milihnya tuh matematika aja gitu, nggak malah ke akuntansi? Gimana sih ceritanya gitu? Kok bisa ke sana? Emang sih pas pertama tuh emang milih matematika. Dari awal dari SMP SMA juga mikirnya kuliah pengen matematika gitu. Terus pas SMA kelas 3 juga emang milihnya tetap matematika, ikut SNM ke beberapa universitas matematika semua. Terus kan gak keterima tuh. Terus di SBM tuh milih matematika, kan 3 pilihan. Yang 2-nya milih matematika semua, yang pilihan ketiganya pendidikan akuntansi. Nah terus yang keterima ternyata yang pilihan ketiga pendidikan akuntansi itu. Jadi ya udah mikirnya sih masih hitung-hitungan gitu akuntansi. Jadi milih pendidikan akuntansi. Oh, jadi yang penting ada hitung-hitungan dulu sementara Ya, gitu. Terkait bagaimana kelangsungan di kuliahnya. Ya. Nah, nanti aja ya gitu setelah kuliah gitu kan, kayak gitu. Kira-kira jadi emang kan ekspektasinya matematika sama akuntansi itu sama gitu. Nah, setelah masuk ke sana gitu, rasanya kayak gimana tuh? Ya beda sih, ya kirain emang hitung-hitungan, full hitung-hitungan gitu. Akuntansi kayak ngitung doang. Ternyata pas masuk banyak banget teori-teorinya, kayak ekonominya harus bisa, yang lain-lainnya banyak teori lah intinya. Hitungannya kayak cuman berapa persen doang gitu, nggak kayak matematika banget, enggak gitu, beda. Tapi kan dulu di IPA itu perasaan ada lintas minus ya, kayak ekonominya ada gitu. Itu kira-kira membantu gak dalam proses perkuliahannya? Atau cuma sekilas sama? Sekilas tuh kan IPA, ekonominya tuh cuma lintas minat, dan kayak belajarnya juga udahlah lintas minat ini gitu, nggak bener-bener, karena nggak tahu pas kuliah bakal masuknya ke yang jadi pas ekonomi itu malah kayak kadang males gitu, udahlah lintas minat ini malah kayak gitu ya, jadinya nggak masuk gitu ya. Jadi kegiatan itu emang ya susah ya kalau misalkan emang niat awalnya nggak di situ gitu ya. Jadi karena meskipun ada peluang untuk mempelajari sebelum masuk ke sana juga, emang ya kayak gitu ya. Kan nggak berminat, jadi belajarnya juga ya mau gak mau gitu, kayak kadang males karena gak berminat itu ya. Jadi kalau ya emang kalau kebayangin dulu tuh ekonomi ya meskipun nilainya bagus tuh, tapi ya jangan ini ya gitu aja biasa. Kerasa sesama IPA kayaknya merasakan ya pas ekonomi gimana. Gue emang bingung ekonomi tuh ngapain. Tapi setelah kuliah ternyata emang terbuka ya, maksudnya terbuka itu bahwa apa yang kita pelajari itu nggak ada yang sia-sia gitu. Kayak ekonomi itu sebenarnya awalnya emang ngapain sih belajar ekonomi, toh gak bakal kecemplung lagi di dunia itu, tiba-tiba malah kecemplung kayak gitu. Berarti ya emang apa yang kesempatan yang muncul tuh emang harus harusnya sih punya kesempatan ya buat belajar gitu, tapi tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu pas belajar tuh, jadinya ya kayak nol aja gitu pas kuliah tuh. Gitu. Tapi itu gimana bisa ini ya, gimana maksudnya bisa tiba-tiba dari jurusan itu tuh
kamu bisa mengikuti gitu. Ya. Itu dari mana gitu? Ya itu sih belajar kan di kuliah juga belajar dari nol. Ya asal kitanya ngikutin benar-benar pas belajarnya sih yakin bisa. Terus kan ada teman-teman juga yang dari SMK akuntansi, yang dari IPS yang bisa ngajarin kita lah. Jadi kita bisa minta bantuan mereka buat ngajarin kita gitu. Mungkin ya kadang kalau dosen kayak gitu ya. Misalkan pembelajaran yaudah hari ini bahas ini, coba kalian bikin ini misalkan. Tiba-tiba ini kita nggak tahu apa-apa gitu kan, harus bahas itu kan susah, akibatnya ya temennya yang jadi korban. Temennya jadi ya emang kalau kuliah tuh bukan istilahnya mencari ilmu itu, cuman mengasah ilmu itu tuh ya, mengasah. Selain itu ya yang ini sosialisasinya juga gitu kan. Bagaimana kita dewasa ya kayak gitu, bagaimana kita menyikapi yang emang awalnya gak terduga gitu kan, kayak akuntansi. Ya emang kayak gitu sih kuliah mungkin. Iya sih. Nah, dulu kan matematika, sekarang pindah akuntansi. Terus akuntansinya itu di UPI lagi ya. UPI yang notabene pendidikan. Emang dari dulu emang pengen jadi guru kali? Iya, dari dulu emang cita-citanya kayak guru gitu, pengajar lah, guru atau dosen, tapi di matematika. Nah, ternyata sekarang pas kuliah malah di akuntansi gitu. Oh, ada rencana gak misalkan nanti kalau misalkan udah kuliah, udah lulus di akuntansi, pengen balik lagi ke matematika, ada rencana gak ya? Pengen sih, sempet kepikiran S2 mau ngambil matematika lagi gitu, tapi kayak bimbang. Siapa tahu yang S2 matematika tuh emang mereka S1-nya matematika, sedangkan aku dari pendidikan akuntansi, takutnya ketinggalan apa gimana gitu. Nah, lebih takut ke situnya sih, takut gak bisa ngejar apalagi S2 gitu. Mungkin ilmu matematikanya udah setinggi apa. Sedangkan aku masih baru mau lanjut lagi matematika setelah vakum di akuntansi. Tapi gak bakal nyoba dulu matematika atau langsung tetap yaudah nanti S2-nya akuntansi aja, gimana? Pengen nyoba sih sampai sekarang, sampai detik ini masih pengen nyoba, cuman ya ada kebimbangan yang itu tadi. Udah mungkin intinya ya nanti tinggal usahanya segimana, terus doanya juga ya mungkin. Usaha sama doanya sih. Iya. Nah, berbicara terkait kampus nih, saya juga nggak tahu sih sebenarnya, meskipun sama-sama kampus pendidikan. Kira-kira UPI itu kayak gimana sih? Apalagi yang orang-orang, saya nanya langsung dari anak UPI-nya gitu, kayak gimana? UPI gimana ya gitu. Pokoknya kayak universitas yang orang-orang kalau misalnya dengar UPI itu lebih pendidikan gitu. Ya padahal emang di dalamnya ada yang non pendidikan juga, tapi kayak lebih identik. Kamu kuliah di mana? Di UPI. Oh, pasti nanti jadi guru ya. Kebanyakan kayak gitu sih, kayak pemikiran orang-orang tuh jadi kalau UPI pendidikan guru gitu, padahal emang nggak cuma itu doang, banyak juga yang lainnya. D3-nya ada di sana? D3 ada. Berarti UPI itu sebenarnya emang kampus pendidikan, cuman masih tetap ada yang murninya. Iya, ada yang kayak akuntansi juga kan, ada pendidikan akuntansi, ada akuntansi murninya. Jadi nggak cuma pendidikannya doang. Oh ya, berbicara terkait kampusnya, UPI itu sebenarnya letaknya di mana sih? UPI, UPI itu UPI kampus Bumi Siliwangi yang di Bandung. Terus UPI juga punya kampus daerahnya, ada Kamda Purwakarta, Kamda Tasikmalaya, Kamda Serang. Pokoknya jadi nggak cuma di Bandung, di Bumi Siliwangi doang, ada kampus daerahnya juga. Tapi untuk kegiatan berpusat di kampus Bandung atau enggak? Atau beda-beda? Ya beda-beda sih, tergantung. Kampus di Bandung, Purwakarta ya tadi. Iya, terus Serang. Ada 5 kalau nggak salah kampus daerah. Oh gitu, berarti nggak, kalau misalkan kuliah di Bandung terus kita orang Purwakarta, ya berarti daftarnya di Kamda kalau mau deket Kamda Purwakarta. Tapi itu terkait konten, maksudnya secara fakultas jurusan antara Perkamda itu sama atau enggak dengan kampus pusat di Siliwangi gitu, Bandung? Ada beberapa jurusan yang cuma ada di Kamda atau nggak ada di Kamda gitu. Kayak PGSD di Kamda ada, di Bumi Siliwangi ada. Jadi ya ada yang sama, ada yang cuma di beberapa doang. Oh, jadi kalau Kamda itu ya beberapa yang dari kampus pusat, cuman ada yang di Kamda, cuman nggak semuanya ada di Kamda gitu kayak gitu. Oh, kayak gitu. Benar. Nah, terkait kampus tadi udah kita ngobrol terkait kampusnya itu kayak gimana, yang tadi notabene pendidikan ya. Terus lokasi kampusnya itu yang istilahnya berpencar lah, di situ ada, di sini ada. Nah, terus kita ngobrol terkait jurusan nih,
jurusan itu kayak gimana sih? Kayak misalkan saya jurusan elektro, jurusan elektro, prodinya mekatronika. Terus nanti ada jurusan prodi pendidikan teknik elektro S1, ada pendidikan teknik elektro D3. Nah, itu kalau misal ada elektro D3 misalnya, bukan pendidikan D3. Terus ada sekarang teknik elektro murni kalau di saya gitu. Nah, itu terkait dengan jurusan dulu kayak gimana? Terkait Akuntansi. jurusan. Di akuntansi misalkan fakultas, jurusan, prodi atau kayak gimana Iya. di dulu Ya susunannya? langsung sih fakultas FPB ya, Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis. Nah, Nah. terus ada 7 prodi. Nah, salah satunya itu prodi Pendidikan Akuntansi. Oh, berarti nggak ada jurusan. Enggak. Langsung Ini ke program studi. Oh, program studi. akuntansi S1. Iya, S1. Nggak ada D3 ada. Nggak ada. Nah, terkait itu dalam konten misalkan prodi S1 yang akuntansi itu di sana tuh ngapain aja sih yang dipelajari? Ya banyak sih. Ya kira-kira yang Akuntansi. apa deh? Kayak yang pengen, jadi biar teman-teman yang mau kuliah di akuntansi UPI itu setidaknya mengetahui dasar-dasarnya dulu. Kira-kira apa nih? Yang pastinya sih ya pelajaran akuntansinya lah pasti. Terus Akuntansi. ekonominya juga belajar. Terus kan di pendidikan kita jadi belajar buat jadi gurunya juga, ada micro teaching namanya, pembelajaran mikro. Di situ kita belajar buat jadi guru. Jadi kayak presentasinya tuh benar-benar sendiri, terus kita jadi guru, teman-teman kita jadi seolah jadi siswa gitu. Dilihat sama dosen. Itu pendidikannya. Yang lainnya ya banyak, ekonomi, akuntansi. Yang lainnya juga belajar. Berarti tetap ada kayak kegiatan ini ya, kegiatan yang kayak istilahnya ngajar PPL Iya, atau kayak gitu ada ya. tetap ada. PPL ada sih. Untuk magang di luar pendidikan ada nggak? Magang di luar pendidikan Misalkan ke bank atau gitu nggak, ada nggak? sejauh ini nggak ada sih, nggak ada magang, jadi cuma PPL doang. PPL paling sama KKN ya. Iya, Oh, PPL KKN. sama KKN. Enak sih UPI ya. UPI di situ di khususnya daerah Lembang ya, Ul. Kamu yang daerah mana? Di Gertalong. Kalau Geger Kalong di situ. Kira-kira biaya hidup di situ gimana, Ul? Pengen tahu deh. Biaya hidup ya gimana individunya sendiri sih. Jadi nggak beda-beda gitu, nggak Mungkin dimulai dari harga kos di situ berapa, terus nanti biaya makan, biaya apa per bulannya berapa estimasi, terus apa-apa ya coba. Pengen tahu kalau deh harga kosan kayak juga macam-macam, ada yang ya rata-rata sih 7 sampai 8 8 juta per tahun. Iya, pasti gitulah. Terus biaya makan per hari atau gimana? Kalau sekali makan sih di kampus itu ya rata-rata 15 sampai 20 ribu sekali makan. Kalau misalkan makannya di luar gitu. Iya. Terus kalau misalkan untuk biaya per bulannya sekitar Kalau biaya estimasi per bulan itu semuanya makan, terus uang kuliah buat beli buku lain-lain gitu ya 1 juta kurang lebih. kurang Bisa lebih 1 jadi, juta gitu. Jadi gimana ya, kuliah itu emang awalnya aku pikir ya udah kuliah urusan keuangan dimulai nanti gitu. Iya. Cuman setelah dewasa aja ini Iya. mengajarkan, jadi ya kuliah itu ya emang harus siap segala hal gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan kita orang yang nggak punya, ya maksudnya mohon maaf, yang berkebutuhan lah istilahnya, ya harus pinter-pinter ngatur putar otak itu 2 kali gitu, 2 kali daripada orang yang punya uang. Maksudnya ya emang kita orangnya terbatas, apalagi gitu. Ya gimana caranya, misalkan dari beasiswa ya, Iya. banyak tahu Iya, beasiswa di UPI. banyak sih. Bukan cuma bidik misi doang loh. Iya, banyak. Ada. Banyak banget. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kuliah di manapun ya, biasanya ya coba jalur-jalur Iya. Yang ya beasiswa kayak dulu lah ya. kayak bidik misi itu. Terus pas masuk juga di kampusnya juga banyak sih yang menawarkan beasiswa. Jadi asal kitanya mau aja gitu. Jadi kalau misalkan emang kalau ada kemauan, ya udah, Iya. kita harus berani apalagi ngambil resiko yang istilahnya ya misalkan beasiswa itu aduh gak yakin dengan prestasi. Iya. Ya berarti harus giat lagi Iya, gitu kan giat belajar. belajarnya gitu. Gak boleh cuman ya udahlah, kalau misalkan nggak bisa Ya udahlah, Ya, menyerah gitu ya, jangan apalagi gitu. cuman nyampe gak kuliah ya, Ul. Iya. Apa ketika kita pengen kuliah terus gak kuliah tuh alah gimana ya itu. Tapi kamu gak kehalang sama orang tua gitu gimana?
Enggak sih, orang tua mendukung apapun keputusan saya. Oh, gitu. Gitu. Termasuk Orang tua, jurusan iya, akuntansi. ya, jurusan juga bebas, orang tua mendukung asalkan baik itu benar kuliahnya, benar jujur kayak gitu, mendukung sih. Itu di kegiatan kampus mungkin selain luar kampus dulu di sana ngapain? Ya selain belajar kayak gitu ya paling ikut organisasi sih, hima di jurusan. Oh, hima jurusan. Ya. Kalau untuk UKM di UPI itu kayak gimana? UKM banyak banget UKM di UPI, kayak mulai dari olahraga itu banyak, terus kayak penalaran kayak UKM Lepim kayak gitu juga banyak banget sih. Oh, nggak ikut tuh dong? Keagamaan juga. Nggak ikut. Enggak. Oh, berarti Hima lebih milih aja. di hima. Iya. Kenapa alasan kok milihnya di hima aja gitu, nggak ikut yang lain? Karena gimana ya, kalau di hima kan orang-orangnya yang satu Jadi, program satu studi, program. jadi lebih kenal lah, jadi lebih enak lingkungannya juga karena udah pada kenal gitu. Oh, jadi lebih ya milih udahlah. hima, iya. Istilahnya lebih nyari zona aman, tapi kuliahnya nggak keganggu ya, Un. Iya. Tapi istilah prestasi gitu, maksudnya secara nilai berarti emang terjaga gitu dari Nilai awal. sih alhamdulillah Alhamdulillah, aman iya, dari iya. awal. Ya mudah-mudahan kita doakan, sekarang udah semester 7 ya. Iya. Semester 7 bentar lagi ada program PPL ya, Un. Iya. Kira-kira PPL itu kapan sih? Semester Semester 7 tujuh. ini harusnya sih. Iya. semester 7 mungkin karena pandemi corona Iya. Jadi belum ada ada kepastian. pertimbangan dulu lah terkait ini. Kita doakan mudah-mudahan lancar ya, Un. Amin, iya. Lancar. KKN udah, Un. KKN udah alhamdulillah di semester KKN di 5. semester 5. Iya. Jadi UPI itu kalau KKN di semester 5 gitu. Enggak beda-beda, Tiap program studi beda-beda. Ada yang semester 5 udah KKN, ada semester 6 baru KKN gitu. Beda-beda sih. mungkin pertimbangannya itu biar gak ini ya, biar Biar nggak gak kebanyakan terlalu mungkin. banyak di terus. Ingat UPI ya kampusnya bukan cuman di Bumi Siliwangi. Bumi Siliwangi Girkalong ya. Iya. Tapi mereka Ada tadi juga di kampus beberapa daerah juga. Untuk kegiatan UKM dan ini, kira-kira itu tuh cuman ada di Bumi Siliwangi atau Enggak sih. ada di cabangnya juga? Ada. Setahu saya sih ada di kampus daerah juga ada masing-masing UKM-nya. Organisasinya ada. Nah, kamu ini jurusan pendidikan kan? Iya. Tadi rencana emang jadi guru. Cuman di sini pengen tahu aja sih, kira-kira kalau misalkan kita dari pendidikan akuntansi tapi nggak pengen jadi guru nih, kira-kira ada peluang nggak sih? Ada sih. Emang setahu saya juga kayak kakak tingkat nggak semuanya jadi guru. Jadi ada juga yang di bank, ada kerja yang di perusahaan gitu. Nggak cuma udah jadi guru aja gitu, nggak bisa kemana-mana, enggak sih. Prospek kerjanya lumayan luas juga, bisa kayak yang lainnya. Prospek kerjanya luas. Hmm. Berarti kamu milih jadi guru tuh emang dari Karena dulunya ya, jadi guru. kemauan sendiri dari dulu pengen jadi guru gitu. Tapi bukan guru matematika ya, karena tadi dilihat akuntansi. Nah, ini agak menarik, dari matematika ke akuntansi. Berarti pastilah mengalami istilahnya bimbang lah, dari kuliah itu jauh-jauh pengen dari SD, SMP, SMA matematika, pas udah kuliah langsung akuntansi. Pasti ada bimbang nih. Iya, Kira-kira gimana nih ceritanya bimbang ini? Nggak, ya pasti, apalagi kalau misalnya lihat temen yang jurusannya matematika gitu atau fisika yang eksak gitu, hitung-hitungan yang aku emang pengen, kayak ngiri, orang lain bisa di situ, aku kok enggak gitu. Terus di akuntansi juga kayak kalau misalnya pas lagi mumet nih, apalagi yang materi-materi teori gitu, Ya. kayak bener deh ini salah jurusan, aku tuh harusnya nggak di sini gitu. Cuma ya mikir lagi, ya mungkin ada alasan kenapa aku ada di sini gitu. Jadi emang takdir Tuhan tuh Iya. emang istimewa lah, pasti ada rahasia-rahasia di balik itu ya. Iya. Siapa tahu aku pengen pendidikan matematika, siapa tahu emang yang jalan yang lebih gimana ya, yang lebih baik tuh emang di sini di akuntansi gitu. gitu. Nah, itu tuh akuntansi matematika ya. Kira-kira ya dulu emang dari kapan sih kamu punya rasa bimbang nih salah jurusan nih? Semester awal-awal sih pasti kayak orang udah tahu materi apa, aku tabel jurnal umum aja nggak tahu hafal bentuknya gimana gitu. Aku aja nggak tahu tabel jurnal Iya umum kan? kayak gimana. Nah dari awal situ, tapi kan masih bisa kejar lah, ada teman-teman gitu yang mau ngajarin. Nah masih biasa tuh. Nah terus pas semester pertengahan yang mulai
hitungannya udah gak ada gitu, udah gak ada hitungan, teori semua, ya mikir lagi, bimbang lagi gitu. Tapi ya udahlah, udah di sini sampai semester ini, masa mau menyerah gitu, jadi lanjutin aja. Meskipun bimbang gitu, udah pernah pengen coba daftar gak sih ke jurusan lain? Enggak sih, kalau sampai pengen daftar tuh ninggalin yang ini nggak pernah kepikiran. Oh, cuman ya bimbang itu? Iya, kayak Ya. bimbang sesaat doang. Aduh, jurusan. Tapi abis itu ya udah tetap dilakuin kan? Iya. Oh kayak gitu. Jadi emang kalau misalkan kuliah itu salah satu durinya itu di situ ya. Iya. Ketika misalkan kita udah jalan, udah biasa, abis itu di tengah jalan, waduh ini jurusan siapa ini? Ini bukan saya, ini bukan saya. Iya, bukan aku banget itu. Enggak. Cuman kalau misalnya pas penat jenuh banyak tugas gitu, ya mikirnya sih emang kayak mending di jurusan yang itu deh yang aku pengen. Tapi mikir lagi, emang aku di jurusan itu gak akan penat juga, tugas gak akan sebanyak ini juga, terus aku emang gak akan mengeluh juga, kayaknya sama aja deh. Jadi Iya. ya udah jalani yang ini aja. Well, mungkin ini pengen tahu aja sih. Kalau misalkan Nurul kan emang sih pasti ada ngeluh banyak gitu. Kira-kira cara menghilangkan ngeluhnya itu, jadi saya juga pengen tahu deh. Kayak saya kan kalau misalkan jenuh itu pasti ngelamun. Habis ngelamun itu ingat orang rumah, apalagi saya orang Jogja gitu. Orang Jogja yang istilahnya, waduh jauh-jauh ke sini masa cuma buat ngeluh gitu kan. Nah kira-kira Nurul nih kayak gimana bentuk menghilangin rasa ya cemas, ngeluh kayak gitu, kira-kira gimana nih? Ya itu sih sama, jadi kayak inget sama yang di rumah gitu. Terus kan di Bandung sendirian gak betah gitu kan, mendingan di rumah kayak SMA, berangkat dari rumah, pulang juga ke rumah ada orang-orang rumah. Terus aku mikirnya, aku capek-capek ngekos di sini jauh sama orang rumah, terus cuma buat ngeluh gitu, kayak buat apa gitu. Saya waktu saya buang. Berarti kalau misalkan ya emang kayak gitu ya, kalau sering ingat rumah. Dulu itu cerita pas waktu awal-awal ke Bandung itu kayak gimana sih? Terus awal ke Bandung. Iya, pasti kan Awal rasanya kan ngekos. beda lah. Iya. Pas gimana nih? Iya pasti beda, kayak di rumah selalu di rumah ada orang-orang rumah, sedangkan kalau di kosan pulang ke kos tuh udah sendirian gitu, nggak ada siapa-siapa, ya pasti ya aneh aja gitu, kesepian. Sebagai cewek pernah nangis gak tuh gara-gara Pernah hari pertama kesana gitu? Pernah gitu? sih, Aduh, kayak makan harus nyiapin sendiri gitu-gitu kan, nangis ya? gitu ya nggak pas itu juga nangisnya, kayak ada situasi tertentu yang bikin nangis. Nah, emang susah sih kalau misalkan apalagi ya apa istilahnya pertama lah, pertama ngekos, pertama jauh dari orang tua, iya. apalagi di luar kota sendiri gitu, Sendiri. gak ada temen, cuman Apalagi buat anak rumahan banget gitu kan, yang banget. Nurul itu anak rumahan deh, gak punya kegiatannya di rumah terus ya. Jadi pas keluar tuh ya beda banget sih pasti ya, Tapi dari itu udah dapat banyak pelajaran dong. iya. Iya. Nah kira-kira yang bisa pelajaran yang bisa didapat dari hasil itu, yang bisa diceritakan ke adik-adik apa ya? Ya dari pelajaran itu ya kan kita sendiri ya di luar kota gitu, jauh ya, kita bisa belajar mandiri, terus belajar bersosialisasi dengan yang lain gitu, terus mengatur keuangan juga. Kalau di rumah kan dikasih ya udah dikasih gitu, kalau ngekos kan dikasih segini, harus bisa sampai sekian hari gitu, harus pintar-pintar mengatur uang. Gitu. Iya. Jadi meskipun anak rumahan tetap harus berusaha ya, Iya. apalagi kalau misalkan kuliahnya itu di luar, istilahnya luar kota lah. Iya. Ya susah sih kalau jadi anak rumahan ya. Anak rumahan yang tiap hari ya di rumah, aman gitu, merasa aman di sini. Jadi di sana was-was takut ada apa-apa, Iya, apalagi jauh dari orang tua kan. Terus apa-apa sendiri kan. Tapi alhamdulillah setelah udah 3 tahun nih, Ya alhamdulillah. 3 tahun udah berjalan, ya alhamdulillah hasilnya itu emang secara keilmuan dapat, secara sosialnya juga dapat Iya. gitu. Meskipun tetap jadi anak rumahan. Ya kalau di rumah tetap anak Tetap rumahan. jadi rumahan. Iya. Mantap ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan emang gimana ya, kalau kuliah itu kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita kurang pas gitu. Iya. Ya, jadi kita harus biasa, istilahnya bersosialisasi yang awalnya cuma biasa diem di rumah atau apa-apa. Kita harus mulai membuka diri, maksudnya Iya. membuka diri itu ya kita harus mulai bersosialisasi,
kalau misalkan cuman diem tetep aja kayak gitu, nanti kalau misalkan kita ada ada kesusahan iya. susah Siapa, juga mau ngomong apa-apa susah ya loh. Ya kayak gitu. Aduh, ya Allah kuliah itu emang benar-benar butuh perjuangan Iya. ya loh. Perjuangan banget sih. Nggak apa-apa loh, kita berjuang sama-sama. Iya. Nanti rencana mau S2 ya. Rencananya Kita sih, doakan iya. mudah-mudahan S2-nya dapat yang maksimal ya ul. Amin. Meskipun nanti nggak ada kesempatan di matematika lagi, tapi setidaknya kita bisa meneruskan ilmu itu, karena menuntut ilmu dimanapun kita berada, kita harus ambil ilmu apalagi hikmah. Nah, gitu iya, ya ul. betul. Setuju nggak? Setuju. Oke, dari obrolannya cukup sekian aja ul kayaknya. Ya alhamdulillah kita dapat ilmu banyak terkait hal ini. Kita dapat ilmu baru nih bahwa anak rumahan pun yang biasa di rumah bisa ngampus gitu, bisa kuliah dan bermandiri di sana. Kita sekian dari saya. Apabila ada tutur kata mohon dimaafkan ya ul. Kita kawan lama lah, Iya, sahabat SD. santai. Kita bareng-bareng, kita belajar lagi, nanti kita ngobrol lagi dengan sesi-sesi selanjutnya mungkin di kampus-kampus yang berbeda lagi. Makasih ya ul untuk hari ini. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.